Oke, kita ketemu lagi. Kayak janjiku sebelumnya, kali ini aku pengen bahas kenapa game pay to win itu biasanya tidak bertahan lama. Buat teman-teman di sini, aku yakin banyak yang udah bisa nebak-nebak kali ya alasannya ya. Tapi aku ada satu alasan yang kayaknya belum kepikiran sama teman-teman sebelumnya. Sebelum kita mulai, mungkin ada baiknya buat bahas singkat definisi apa itu pay to win. Soalnya definisi ini menurutku semakin lama semakin ambigu. Dan definisi ini nanti akan sangat relevan dengan alasan yang kita bahas di video ini. Banyak game publisher dan developer yang nggak mau kalau gamenya itu disebut pay to win. Jadi mereka punya segudang alasan dan istilah buat menghindari itu. Tapi menurutku ya, sebenarnya definisi pay to win itu simple banget. Satu faktor paling penting buat identifikasi game pay to win itu adalah soal progres. Kalau progresnya berpengaruh besar terhadap gameplay dan progres itu bisa dicapai lebih cepat dengan mengeluarkan uang, yaitu game pay to win. Nah, dari definisi ini, jadinya ada juga yang mungkin bisa dibilang abu-abu kali ya. Misalnya kayak MOBA. Menurutku, MOBA itu abu-abu karena gini. Biar bisa dapat hero lebih banyak dan lebih cepat, kita bisa bayar pakai uang. Jadi, dengan punya lebih banyak koleksi hero, kita bisa pakai hero yang lagi meta atau malah lagi OP, ya lagi overpowered gitu ya. Kalau yang nggak mau keluar duit, ya jelas koleksi hero-nya tidak sebanyak yang keluar duit banyak. Jadi nggak bisa dengan mudah ngikutin meta. Tapi nih, sekadar punya hero yang lagi meta, nggak bisa juga jadi jaminan menang. Ada faktor skill individu dan faktor temen juga yang pengaruhnya gede banget. Sedangkan di RPG biasanya nggak gitu. Kalau karakternya udah paling dewa di satu server, ya mau digebukin musuh satu kampung, tetap yang menang ya pemain dewanya itu. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan utamanya. Kenapa game pay to win itu biasanya tidak bertahan lama? Atau ya matinya cepet gitu ya. Kayak yang aku bilang di definisi tadi, kuncinya adalah soal progres. Idealnya, progres ini yang harus dapat sweet spotnya atau dapat titik tengahnya. Nah, sistem pay to win itu mengacaukan atau setidaknya mempersulit gamenya sendiri untuk menemukan titik tengah tadi. Akibat kekacauan ini dirasakan sama pemain gratisan dan pemain sultan. Kita bahas perspektif pemain gratisan dulu ya. Sebagai alasan pertamanya. Alasan pertama ini yang mungkin sudah ditebak banyak orang yang aku bilang di awal video tadi. Tapi aku tetap bahas di sini karena mungkin ada yang belum ngerti. Di game pay to win, pemain gratisan itu akan sangat lambat progresnya dan akan ketinggalan jauh sama pemain sultan. Misalnya aja ya, buat pemain gratisan dengan sebulan grinding, farming, dan kawan-kawannya, mereka bisa sampai ke level 25. Sedangkan pemain berbayar dalam sebulan bisa sampai ke level 50. Di atasnya lagi, ya buat pemain sultan, mungkin mereka bisa sampai ke level 100 dalam durasi yang sama. Gimana caranya pemain gratisan tadi ngejar ke pemain berbayar kalau jaraknya sejauh itu? Dan ketika progresnya terlalu lama, ya pemain gratisan ini jadinya males main dan meninggalkan gamenya. Soalnya ya, faktanya ini, mimpi dan harapan itu adalah motivasi terbesar dari mayoritas orang. Kalau udah nggak ada mimpi dan udah nggak ada harapan, ya kemungkinan besar kebanyakan orang akan nyerah. Perilaku ini berlaku nggak cuma di game, tapi juga di banyak aspek hidup. Ya, misalnya kayak soal ngejar cewek. Sedangkan game free to play itu butuh dua jenis pemain. Pemain gratisan dan pemain yang berbayar atau malah pemain sultan. Kalau pemain gratisannya hilang dan atau berkurang drastis,
Siapa lagi yang bisa dibully? Ya sama pemain Sultan. Itu tadi alasan pertama dari perspektif pemain gratisan. Alasan kedua adalah dari perspektif pemain Sultan atau mungkin pemain berbayar. Ini yang mungkin menurutku ya banyak yang belum bisa ngelihatnya. Dari perspektif pemain berbayar, titik tengah progres yang aku bahas di definisi tadi juga sebenarnya sangat penting. Kalau buat pemain gratisan, progresnya jadi terlalu lama. Buat pemain berbayar atau malah pemain Sultan, progresnya justru malah bisa jadi terlalu cepat. Kita pakai contoh tadi ya. Kalau misalnya pemain berbayar sudah sampai level 50 dalam 1 bulan, sedangkan pemain Sultan bisa sampai level 100. Pertanyaan pentingnya, level cap di game itu level berapa? Kalau ternyata level cap di game itu cuma level 150, berarti kemungkinan besarnya pemain Sultan sudah bisa sampai level cap dalam 2 bulan. Sedangkan pemain berbayar mungkin juga bisa sampai ke level cap dalam 4 bulan. Kalau sudah sampai level cap, pemain Sultan dan pemain berbayar tadi, ya mau ngapain? Ya mungkin memang beberapa game ada yang punya kayak end game konten gitu ya. Konten-konten yang bisa jadi aktivitas buat yang sudah tidak ngejar level lagi. Tapi itu pun kalau sudah ada konten end game-nya. Kalau developernya belum bikin kontennya, gimana? Atau publishernya belum rilis update-nya. Ini jadinya kayak kejar-kejaran antara pemain dengan gamenya itu sendiri. Ya alias publisher dan developernya ya. Soalnya kalau sampai pemain Sultan itu tidak punya tujuan lagi, ya dalam waktu terlalu lama ya dia juga akan ninggalin gamenya. Analoginya gini, misalnya ada orang kaya yang hobi modif mobil. Karena dia kaya banget, dia udah mentok modif mobilnya dalam waktu 6 bulan. Terus kalau udah mentok, ya orang kaya tadi mau ngapain lagi? Kemungkinan besar pilihannya ada 2. Dia beli mobil baru biar bisa dimodif lagi. Atau dia cari hobi lain yang nggak kalah mahal, kayak fotografi misalnya. Di real life, hobi mahal itu nggak akan habis. Kalau udah mentok koleksi mobil, bisa koleksi kamera sama lensa. Kalau udah bosen juga, bisa upgrade PC sampai sekelas Sultan. Kalau udah mentok lagi dan duitnya masih ada, bisa beli rumah atau apartemen baru. Kalau rumahnya udah kebanyakan, ya bisa aja jadi sugar daddy. Intinya, di real life nggak ada mentoknya buat spending money atau cari tujuan-tujuan baru. Sedangkan di satu game, ya pasti ada mentoknya. Misalnya, ya level cap tadi atau kehabisan endgame konten. Nah, kalau pemain-pemain berbayar dan Sultannya kabur, ya karena udah mentok tadi, ya kemungkinan besar gamenya juga akan mati. Soalnya pemain-pemain Sultan itu yang ngidupin gamenya. Data dari Global Wealth Report 2023, ya nanti linknya tak taruh di deskripsi ya. 52% penduduk di dunia itu cuma memiliki persentase harta 1,2% dari total kekayaan di dunia. Di sisi lain, orang-orang kaya raya itu jumlahnya memang sangat sedikit, ya cuman 12%. Tapi mereka menguasai 85,2% total harta di seluruh dunia. Persentase atau perbandingan Sultan dan jumlah kekayaan yang otomatis diterjemahkan jadi daya beli juga sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang ada di setiap game. Pemain-pemain gratisan itu pasti jumlahnya banyak, tapi ya mereka nggak bisa kasih banyak uang ke gamenya. Sedangkan setiap game juga pasti butuh ongkos macam-macam, kayak buat ngidupin servernya, buat gaji karyawannya, atau buat produksi endgame konten baru yang tadi aku bilang. Penutup ya, kesimpulan singkat aja nih. Setiap game free to play, termasuk yang pay to win itu, butuh free user sama paying user. Cuman sistem pay to win itu yang bikin sistem progresinya tidak sehat.
untuk membuat gamenya bisa bertahan lama. Ironisnya ya aku yakin banyak orang-orang game developer dan publisher, ya ini yang beneran pinter ya. Mereka juga tahu kalau game pay to win itu tidak akan bertahan lama. Jadi, ya mereka bikin game pay to win itu tujuannya memang buat mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dalam waktu secepat-cepatnya. Ya wis, gitu aja kali ya. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Dadah.